bahwa saya basically-nya anak tukang sayur, bukan siapa-siapa dan bukan orang besar. Alhamdulillah saya bisa mengangkat derajat orang tua dan keluarga saya dengan adanya membangun sebuah bengkel ini. Angka 30 itu adalah merupakan tanggal, betul loh Bang Erik. Aduh, mobil ngapa? Ini ada aja yang rusak ya. Lagi pandemi begini, minta jajan lagi. Aduh, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Erik Cacing, masih di channel Joko Suro. Sekarang saya lagi ada di bengkel Garasi 30. Punya temen nih. Dengar-dengar sih, Aki juga mau kesini nih. Saya sih mau berkolaborasi sama temen saya. Nama temennya Mas Henry, biasa dipanggil Mas Boy. Dia udah cukup lama berkecimpung di dunia otomotif nih. Dia pemilik bengkel ini. Dengar-dengar sih pengen berkolaborasi, pengen membaca puisi bersama Aki, bersama Mas Boy. Kayaknya sih seru banget nih. Biasa megang kunci, biasa megang oli, baca puisi. Pasti keren nih. Gua nggak ngerti dah puisinya apa. Oke, langsung aja dah kita ketemu ini Aki sama Mas Boy. Oke, segidot. Halo teman-teman, kita udah bersama Aki sama Mas Boy nih. Nah, udah di bengkelnya di Garasi 30. Kebetulan juga mobil saya lagi di otak-atik noh kuda. Nggak tahu turun mesin, nggak tahu apa, biarin aja dah.
urusan para mekanik and montirnya. Oke, begitu. Apa kabar, Mas Boy? Baik, Oke, alhamdulillah. Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah, selalu sehat ya. Di pandemi kayak gini kita juga selalu berhati-hati ya, Mas Boy ya, Aki ya. Siap. Oke. Menurut Aki, sosok seorang Mas Boy ini bagaimana, Ki? Dari sudut pandang Aki nih. Mas Boy itu sosok orang yang berpotensi ya. Karena dia bisa menyatukan pilihan hidupnya, menggeluti bengkel. Nah, padahal kita semua tahu bahwa bengkel itu juga bergelutnya ke motor, leasing. Betul. Tapi ini menjadi suatu pilihan. Dan pilihan ini artinya Mas Boy yang akan bisa menjawabnya. Betul sekali. Karena semuanya bisa dilewati dengan bersama ya, sekian lamanya. Nah, kalau saya mau tanya nih Mas Boy. Nah, Mas Boy ini bisa otomotif kayak gini, bisa paham sama otomotif. Emang ada background dari pendidikan otomotif atau gimana Mas Boy? Aslinya nggak ada sih ya. Aslinya nggak ada. Sama sekali nol, nggak ada basic pendidikan otomotif sama sekali. Keren. Ini yang Beridak ya? nggak berpikir orang yang terkadang gini, ada orang yang punya potensi mungkin di otomotif atau tapi nggak berkecimpung di bidang otomotif, beda. Nah, ini yang nggak berkecimpung malah bisa menjalankan. Nah, itu yang kita Mampu membesarkan. Nah, apa sih Mas Boy bisa berjalan seperti ini, bisa besar seperti ini, itu apa sih motivasinya atau ini Boy? Sebelumnya terima kasih banyak dari Aki, dari Bang Erik yang sudah mampir ke bengkel saya, walaupun sekedar swan, silaturahmi itu penting sekali. Dulu saya tinggal di Gang Marga, tetangganya Om Aki, tetangganya Erik. Namun saya bangga dengan Aki dan Erik masih ingat saya, walaupun saya sudah jarang ke Marga. Oke, saya akan awali dengan kisah saya. Kenapa saya memilih bengkel mobil ini? Dulunya memang saya seorang bankers. Bahkan terakhir jabatan saya kepala cabang di sebuah bank swasta di Jakarta. Itu saya tinggalkan. Saya ingin mempunyai kreasi atau suatu suatu wadah yang bisa memberikan rezeki ke orang lain. Terutama saya ingin membagi rezeki pada orang lain, kepada montir-montir. Dan saya jatuh pilihan ke montir adalah ke mekanik, ke bengkel. Karena saya dulu pertama kali saya punya mobil, saya bingung mau servis ke bengkel mana, karena mahal semua. Terutama bengkel resmi. Nah, dari situ saya punya inisiatif untuk membuka bengkel, kualitas bengkel resmi, harganya harga kaki lima. Itu yang saya ingin wujudkan. Keren. Keren. Alhamdulillah bengkel saya dari tahun 2010 sampai sekarang mungkin bisa lihat penuh terus. Karena memang banyak yang mengakui dan testimoni hasil dari kinerja mekanik-mekanik saya sudah mencapai taraf hasil bengkel resmi. Dan kualitas harganya jauh di bengkel resmi. Bawah ya? Di bawah jauh, Aki. Contoh, Perlu ya, bagaimana cara mensiasatinya sehingga bisa memberikan suatu harga yang agak beda dengan yang resmi. Padahal sama-sama resmi. Bagaimana cara mensiasatinya? saya diawali mensiasati begini, Aki. Saya mencari montir-montir yang jebolan, yang mantan, bengkel resmi yang sudah di atas 5 tahun. Saya ambil mereka, saya gaji, itu untuk sumber dayanya. Artinya kualitas kerja mekanik yang tadinya kerja di bengkel resmi, dia kerja dengan saya. Nah, kalau saya sebagai leader di sini, saya bisa menentukan kalau harga jasanya bisa di bawah resmi.
Ya. Nah, untuk menyiasati spare part, saya mencari importir itu yang benar-benar harganya miring, barangnya asli, sama seperti di original, sama seperti di resmi. Dan sudah berapa lama Mas Hendri ini menekuni ini? Yang tadi kamu bilang mulai dari 2010 ya? 2010, Aki. Nah, 2010 ini apa langsung besar atau mulai dari merintis dulu? Kalau secara fisik bengkel memang sudah besar seperti ini. Karena memang saya diawali tekad ingin menjadi orang besar. Ingin menjadi orang sukses. Ya. Ya. Dulu keluarga saya almarhum dan keluarga almarhum istri saya sempat mengunderestimate-kan. Nak, kamu menghayal sekali membangun bengkel sebesar ini. Tapi dengan tekad dan semangat atas ridho Tuhan Yang Maha Esa, Amin. saya tetap bekerja keras dari tahun 2010. Dan nah, hasilnya seperti ya? ini. Wah. Ya. Boleh dicontoh nih teman-teman nih. Perlu di-upload ya. Ya. Dan satu lagi mungkin yang saya mau sampaikan kepada ya teman-teman. Ya. Nah, mungkin Aki, mungkin Bang Erik tahu bahwa saya basically-nya anak tukang sayur, bukan siapa-siapa dan bukan orang besar. Alhamdulillah saya bisa mengangkat derajat orang tua dan keluarga saya dengan adanya membangun sebuah bengkel ini. Tapi jangan salah. Tapi jangan salah, Mas. Siap Aki. Anak tukang sayur. Tapi sayuran ini adalah 4 sehat 5 sempurna loh. Dan Betul kebutuhan sekali. pokok. Dan kebutuhan pokok. Betul sekali Aki, betul sekali. Nah, mungkin ada sesuatu yang mengalir ya dari Siap. papa mama, yang mana papa mama kan sudah tidak ada, tapi dia merasa bahagia dan tersenyum melihat anaknya sudah sukses Amin. berkat dari ya Kegigihan. bimbingan, terus dari bagaimana kita melihat suasana saat itu dengan saat ini gitu. Luar biasa. Amin. Dan Aki sangat mengapresiasi, sangat mengapresiasi. Terima kasih Aki. Keren. Nah, terus gini Mas Boy ya, saya mau tanya lagi nih. Siap, Kan Bang di Eri. masa pandemi ini udah setahun nih. Kemarin baru ulang tahun nih pandemi ini, teman-teman. Ya kan? Tapi bengkelnya Mas Boy ini makin rame aja. Itu ngaruh nggak sih di masa pandemi kayak gini Mas Boy? Oke Bang Erik, mungkin Aki ada yang mau saya sampaikan. Untuk awal pandemi memang iya kita merosot drop. Tapi semua itu kita briefing dengan tim yang ada di sini, dan seperti arahan pemerintah juga bahwa kita tidak boleh menyerah dengan pandemi. Iya, Nah, tetap Betul. tetap kita semangat mengais rezeki, berperang melawan pandemi dengan tidak lepas dari protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Betul. Ya, dengan waktu berjalan, alhamdulillah kita mulai merangkak dan bangkit kembali. Amin. Amin. Keren. Nah, Teman-teman, udah dengar sendiri nih penjelasan tentang seorang mekanik, pemilik. Ya, kita banyak belajar nih dari Mas Boy, dari kehidupannya, dari kehidupan orang tuanya yang katanya tadi tukang sayur itu, wah sangat keren banget ya teman-teman. Apalagi nih di pandemi kayak gini, dia masih semangat terus, jangan pantang menyerah. Kalau gitu kita langsung aja nih, ya Ki, kita katanya Mas Boy pengen baca puisi, kita pengen denger nih. Biasa megang kunci, megang oli, baca puisi. Gimana nih? boleh. Langsung aja teman-teman, kita dengerin nih Mas Boy baca puisi. Asapmu bau busuk, karya Joko Suryo. Berkerumun di sudut kota, menyaksikan kobaran api. Dari gedung kebanggaan negeri, pencari warta berdesakan kumpulan bukti-bukti agar jadi sajian terkini. Pedagang kaki lima mengambil bagian. Dengan sigapnya terus berucap, laris manis, Tanjung Kimpul. Dagangan habis, rupiah kumpul. Sambil acungkan dagangannya. Masker, anti kematian. Ayo beli, jangan sungkan. Siapa lagi yang mau beli?
pasti akan aman dan terkendali. Suasana amat mencekam. Petugas damkar kewalahan. Tak ada yang berani tepuk tangan. Hanya senyum simpul. Terlukis dari bibir wanita setengah baya nan cantik. Di sisi lain, penantian tak henti. Sambil bisik-bisik, kapan ditelisik? Semoga tidak jadi teka-teki. Berita gembira tiba-tiba muncul. Ada kandungan unsur pidana. Publik tercengang hingga menjelang antara ada dan tiada. Keren, masuk. Gak nyangka teman-teman, seorang mekanik yang bergumul dengan kunci, dengan kampas kopling, dengan oli, bisa baca puisi ya Ki ya? Gak nyangka ini, bener-bener dah. Mas Boy, boleh nanya nih, itu baca puisi dadakan apa emang udah bawaan dari lahir juga bisa? Dadakan Bang Erik. Dadakan. Cuman memang setelah saya baca puisinya, puisi karya Aki Joko Suryo, memang pancen oke. Mantap. Keren. Puisi juga mantap. Iya. Kalau menurut Aki gimana nih? Mas Boy baca puisinya nih. Aku jatuh cinta. Hah? Cuman sayangnya dia laki-laki. Kalau perempuan Oh, di lobi. oh iya. Iya Karena betul. nggak menduga dengan dia membacakan puisi, aku merasa terpana. Keren. Kalau nggak salah, adiknya juga seorang seniman, Betul. bahkan seniman handal ya. Cuma seninya beda dengan aku. Mas Boy juga seni mekanisnya juga bisa dan juga bisa membacakan puisi. Berarti ada darah seninya yang kental. Kagum, aku kagum. Ya, makasih Aki, makasih Bang Erik. Sekarang gini Mas Boy, kita udah dengerin Mas Boy baca puisi. Gimana kalau Aki nih? Siap. Kita suruh baca puisi. Wah, Boleh. Iya kan? Dan Aki memang menyiapkan puisi yang spesial untuk Mas Boy. Wow, Waduh. mantap. Ya. Kado nih. Yang Aki kasih judul Salon Mobil. Jadi semua kendaraan yang masuk ke sini orang akan tercengang, baik dari suara mesinnya, baik dari penampilannya. Jadi betul-betul bisa disulap. Nah inilah bengkel Garasi 30. Oh iya, kalau boleh tahu nih Mas Boy nih, sekali lagi saya nanya nih. Maaf nih teman-teman, kita tanya terus nih, mumpung lagi sama pemilik yang nggak kepo. Garasi 30. Garasi 30 itu maknanya apa sih? Maksudnya apa itu tanggal pernikahan Mas Boy? Atau tanggal ya apalah, apa tanggal gitulah apa gimana? Bisa aja nih Bang Erik nanyanya. Oke. Ini kawan-kawan, saya menentukan garasi 30 itu hanya berdiskusi seperti yang tadi Aki bilang, saya tidak luput dari orang yang saya cintai. Saya berdiskusi dari istri. Saya bilang, "Dek, apa ya bengkel kita? Kita ambil aja namanya tuh dari sebuah wadah yang di semua wadah itu ada, yaitu garasi. Coba lihat di garasi. Dari mulai kain gombal sampai mobil ada di garasi. Betul. Nah, itulah kita bikin. Jadi awalnya dulu sewaktu mau bangun bengkel ini, niatnya tuh siangnya bengkel, malamnya kafe. Cuman malamnya nggak terwujud. Nah, itulah dibilang garasi. Ya. Garasi itu semuanya ada. Apa aja mutlak Ada gitu ya? mutlak di situ. Ya, itu bengkel ada, kafenya ada, cuman kafenya nggak terwujud. Untuk ya. Kita doain aja Amin, teman-teman. amin. Angka 30 itu adalah merupakan tanggal, betul loh Bang Erik. Tanggal kelahiran saya dan orang tercinta saya, istri saya. Sama-sama tanggal 30. Betul. Wow. Ini yang dibilang pinang dibelah dua. Betul. Jadi tidak ada beda ya. Ya.
Terus ada lagi satu aki Bang Erik, mungkin buat kawan-kawan juga sekedar mengetahui, kebetulan bengkel saya sudah pakai nama badan hukumnya CV. CV-nya saya bikin Rahmasuli. Rahmasuli itu adalah kepanjangan Ranya Rahayu ibu saya, mahnya itu Martina, ibu mertua saya, Sulinya Sugiharto, bapak mertua saya, Linya Bapak Muhammad Ali. Jadi semua orang tua saya pakai. Di bawah naungan orang tua. Orang tua, Jadi betul. semua pun terlibat ya. Terlibat. Ya, keren. Gitu Bang Senang, Erik. kami senang mendengarnya. Di sinilah kita banyak belajar. Ya. Sinilah kita banyak berguru. Inilah historisnya yang Betul, Raki, yang betul. luar biasa ya. Jadi masukin semua. Iya. Oke, teman-teman nih ya, udah tahu. Nah, ini kan bengkel berada di Jalan Muhammad Kafi 1 nih ya. Betul. Nomornya nomor berapa nih, Mas? Nomor Bro? 30 juga. Nomor 30 juga nih tempat nih, teman-teman. Kalau teman-teman punya mobil, kendaraan sekiranya mau ya servis biasa atau mau servis besar, bisa lah datang kemari juga ya, Mas Boy ya. Betul. Ditangani dengan ramah. Mungkin juga pelayannya juga ada yang cantik-cantik lah di belakang sana. Terus Oke. satu lagi Bang Erik, biasanya sih kalau teman Aki yang datang ke sini, biasanya saya kasih diskon 10%. Bukan Wow. main. Tuh, Khusus teman-teman. teman. Siap. Nah, Ya. makanya tuh mobil saya aja ada di sini lagi ngejogrok ya nggak, lagi dibenerin. Oke, langsung aja nih ya Mas Boy, kita dengerin nih Aki membacakan Siap. kado buat Mas Boy Siap. isinya. Oke, langsung aja teman-teman kita dengar. Salon mobil berniaga saat pandemi bukan halangan yang menakutkan. Gairah dan kerja keras bukti ketegaran yang harus tetap terjaga sebagai penerus bangsa. Pandemi, bencana, bagian yang tak terpisahkan karena suka dan duka sebagai tekad untuk menembus cakrawala hingga menjelang senja. Langkahku bukan hanya sesaat, tetapi untuk tumbuh kembangkan tunas-tunas bangsa. Karena langkah tak mesti berhenti. Seperti roda yang terus berkelana. Bermacam niaga terbuka lebar. Mana menjadi pilihan untuk meraih cita? Keren. Gimana Mas Boy nih? Aki baca puisinya nih. Aduh, bukan main Ki. Nah, itu Aki bikin puisi bisa dadakan juga itu. Kebetulan tadi pagi. Tadi pagi. Nah, kalau tapi nggak kaget lah kalau Aki bikin puisi dadakan. Memang tukang bikin puisi, ya nggak? Tapi puisinya keren nih buat Mas Boy, kado spesial katanya. Oke. Memang spesial buat Mas Boy. Makasih banyak. Itu Aki. puisi yang Aki bacain buat Mas Boy itu tentang apa sih, Ki? Boleh sedikit aja. Tentang bagaimana Mas Boy ini begitu tegar, begitu percaya diri untuk memilih jalan hidupnya lewat bengkel. Oke. Nah, di sini memang jelas sekali ya pesan yang angkat di dalam puisi bahwa pilihan itu tidak bisa dipungkiri. Siap. Ternyata sampai sekarang tetap eksis kan. Betul. Oke, teman-teman, gimana tuh? Kita udah dengerin bahwa Aki membacakan puisinya, Mas Boy puisinya. Mungkin ada tambahan atau ada yang mau Aki? Aki membawa sahabat Aki. Heeh. Dia juga seorang pemuisi. Heeh. Dan nanti Aki perkenalkan sama Mas Boy. Oke. Siapa itu ya, Ki ya? Gua kalau boleh tahu siapa nama? Mbak Diza. Mbak Diza. Mbak Diza. Oh, Mbak Diza. Biasa. Sahabat Aki udah di sini? Sudah ada di Sudah. Oh, berarti udah siap dong. Sudah siap. Oh, dalam. Ya. teman-teman, gini. Karena
sahabat Aki Mbak Diza sudah bersiap-siap nih membaca puisi. Saya juga pengen liatin kuda saya noh, biar cepat selesai. Bingung saya kalau nggak ada mobil, kehujanan mulu, kepanasan. Aduh, pusing. Yaudah teman-teman, langsung aja kita dengerin Mbak Diza baca puisinya. Garasi time. Realize with your heart. Expression with your eye. Mesin bersuara dengan kata lagu. Asik. Semoga dapat tetap terus berjalan. Walau ada hambatan, excellent service, tunas maksimum, 30. Jakarta, 9 Maret 2021. Wow, memang keren kamu kalau untuk baca puisi. Betul-betul bisa menjiwai dan bisa menyampaikan dengan tegas isi puisi itu sendiri. Terima kasih Mbak Diza. Dan Mas Boy, Aki perkenalkan, dan ini adalah Mbak Diza yang sementara ini sebagai pendamping Aki. Jadi kalau misalnya Aki nggak bisa baca puisi, Mbak Diza lah sebagai wakil untuk meneruskan agar YouTuber ini, YouTube Joko Suro ini tetap eksis. Kunci hidup kita untuk supaya tidak sakit adalah satu, ikhlas dan sabar. Itu aja. Amin. Walaupun sesibuknya apapun manusia, sepinternya apapun manusia, tidak lupa dengan keindahan seni.